Satu, para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, saya Daeng Wahidin, Presiden PPMI, mengucapkan taqabbal minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh rakyat Indonesia dan wabil khusus kepada seluruh anggota PPMI, baik di dalam dan luar negeri. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita ini yang telah memberikan kemenangan kepada kita karena kita mampu melawan hawa nafsu dan godaan-godaan selama ibadah. Bermakna dapat menghindarkan manusia, menahan hawa nafsu manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga tentunya dapat dimaknai, semoga di hari kemenangan ini benar-benar kita merasakan kemenangan lahir dan batin. Menyikapi persoalan Idul Fitri di tengah kegaduhan politik tanah air, tentu saja kita berharap bahwa output daripada ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan ini mengendalikan hawa nafsu kita. Apakah itu mengendalikan hawa nafsu 3 periode, mengendalikan hawa nafsu memperpanjang masa jabatan presiden, mengendalikan hawa nafsu cawe-cawe politik, mengendalikan hawa nafsu kita untuk melakukan tindakan-tindakan nepotisme dalam hal suksesi kepemimpinan negeri ini, yang tentu saja dapat mencederai demokrasi kita, dapat melukai perasaan hati rakyat Indonesia, juga dapat mengkhianati konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana nepotisme ini sebuah tindakan perilaku tercela yang juga sudah ada larangannya melalui TAP MPR, melalui beberapa undang-undang, juga dalam diatur juga dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, ya kan? Jadi ini semua harusnya Idul Fitri ini dapat memperbaiki kualitas daripada demokrasi kita ke depan. Namun yang terjadi, perilaku-perilaku ini dilakukan oleh banyak pejabat yang melibatkan tentu saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini harusnya dapat memberikan makna bahwa di tengah begitu banyak tindakan-tindakan abnormal atau anomali-anomali politik yang kita lihat hari ini disaksikan dipertontonkan oleh elit politik, dapat memberikan kesadaran kepada rakyat Indonesia bahwa setelah melalui sebuah ibadah puasa, rangkaian puasa ibadah Ramadan, akhirnya kita seperti di 1 Syawal 1445 Hijriah ini, kita seperti disucikan dari segala dosa, seperti anak bayi yang baru lahir. Kita jangan sampai menjadi pribadi-pribadi yang terjajah, pribadi-pribadi yang menikmati penindasan. Ketika Anda ingin bermakna Syawal ini sebagai hari kemenangan, harusnya kita dapat meraih kemenangan kita sebagai rakyat Indonesia itu lahir dan batin. Tidak sekedar batinnya merdeka, tapi lahirnya juga merdeka. Tetapi apa yang dialami hari ini, batin kita tersiksa. Di tengah kita saksikan begitu banyak pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, begitu banyak pemimpin-pemimpin melakukan tindakan-tindakan korupsi, begitu banyak pemimpin-pemimpin kita, ya kan, melakukan kolusi, nepotisme, pengkhianatan terhadap konstitusi, ya kan. Ini semua menjadi pelajaran ibroh bagi kita semua, kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Kita sebagai umat Islam, umat mayoritas di negeri ini, tidak lantas hanya menjadi korban politik, tidak hanya menjadi follower, tetapi menjadi penggerak-penggerak majunya Republik ini. Jadi makna puasa ini harus kita ambil secara penuh. Jadi setelah 1 Syawal ini, marilah kita rakyat Indonesia ini mampu menjadi pribadi-pribadi tangguh yang tidak membiarkan kemungkaran itu terjadi merajalela di depan kita. Ya kan? Karena
konsep sebagai kaum muslimin dan muslimat itu mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam rangka menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi di makna hari raya kemenangan ini, lahir dan batin ini, tentunya seluruh rakyat Indonesia harusnya mulai berpikir cerdas, lebih sehat menyikapi situasi kondisi bangsa kita yang bisa jadi setelah lebaran ini akan terjadi banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita sehingga dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Dan ini perlu kita seriusi, sikapi, dan cermati. Dan kepada para pejabat-pejabat yang masih sering melakukan tindakan-tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, nah saatnya lah Anda melakukan tobat nasuha. Inilah pintu-pintu tobat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatlah kesempatan ini untuk bertobat. Setidak-tidaknya punya rasa malu. Ketika Anda punya rasa malu, harusnya punya konsep tahu diri. Tahu diri kalau sudah punya melakukan kesalahan-kesalahan, yang mundur sajalah dari jabatan-jabatan kalian itu. Apa yang kalian pertahankan di tengah cibiran, kritikan rakyat kita yang makin hari makin keras terhadap rejim penguasa hari ini? Harusnya kalian malu. Udah, mundur saja dari jabatan kalian semua, karena kalian memang sudah tidak pantas, sudah tidak layak lagi di negeri ini, karena kesalahan-kesalahan yang itu terlalu banyak. Jadi sekali lagi pada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, khususnya kepada anggota PPMI, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, dan keluarga besar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, saya Daeng Wahidin selaku Presiden PPMI dan KBMI mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga hikmah Idul Fitri ini dapat memberikan semangat baru, semangat juang baru bagi kita semua dalam rangka memperjuangkan hak-hak kita yang hari ini belum kita dapat nikmati, belum kita bisa rayakan, karena sejujurnya rakyat Indonesia masih merasakan penjajahan, penghisapan lahir dan batin. Demikian, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan.